Oke lah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu rangkaian arus bolak-balik atau disebut juga rangkaian RLC. Oke, terus selanjutnya perhatikan uraian konsep dan penurunan sehingga sampai penyelesaian soal-soal yang berhubungan dengan rangkaian RLC. Oke. Nah, ini adalah salah satu materi pendukung atau teori pendukung untuk kalian yang akan masuk eh, jurusan teknik elektro. Oke, oke. Lanjut ke pembahasan. Nah, kita bahas yang pertama adalah resistor pada arus AC. Maksudnya gini, resistor dipasang pada arus AC gitu. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan. Hambatan atau resistor. Nah, ketika dipasang pada arus AC dengan tegangan V sama dengan P max sinus omega T, maka nanti di sini akan terjadi aliran arus ya, sebesar I. Nah, nanti arusnya juga akan berfungsi sebagai berfungsi sebagai fungsi waktu ya, fungsi sinus. Nah, sekarang bagaimana karakternya? Oke, kita jelaskan. Saat resistor dipasang pada arus AC, ya, ini arus AC nih. Nah, maka karakternya, ya, karakter atau sifat, nah, karakter dari resistor itu tetap sebagai hambatan ya. Ya. Jadi nanti kalau ditanyakan apa sih karakternya, karakter atau sifat resistor ketika dipasang pada arus AC, ya dia akan bersifat hambatan, penghambat juga. Nah, sekarang bagaimana arus yang mengalir ya? Nah, arus sekarang. Arus yang mengalir, kita punya rumus P sama dengan I kali R kan? Oke. Nah, nanti P-nya ganti oleh ini. Ya. Berarti nanti P maksimum, ya, P maksimum sinus omega T atau sinus theta boleh. Ini I kali R ya. Oke. I kali R. Nah, berarti nanti begini. I ya, I sendiri itu berarti P maksimum per R ya. Itu sinus omega T ya. Oke. Nah, dari data ini bahwa I akan maksimum ya, atau P max dibagi dengan hambatan itu disebut arus maksimum. Maka nanti di sini kita punya persamaan I sama dengan I maksimum ya, sinus omega T. Nah, tegangannya sendiri adalah P sama dengan P maksimum sinus ya, sinus omega T. Nah, ini berarti karakter hambatan ketika dipasang pada arus AC yang pertama itu, yang pertama nih, dia akan bersifat hambatan. Nah, kemudian yang kedua arus dan tegangan sepase. Nah, maksudnya begini, sepase itu begini, ketika T-nya 0, maka nanti sin 0 berarti 0, maka ini juga sama dengan 0. Jadi ketika T sama 0, maka P juga ikut 0, I-nya juga ikut 0. Maka itu namanya sepase. Ya. Ketika omega T 90 derajat, berarti sin 90 berarti 1, maka I dalam keadaan maksimum. Ya, itu. Nah, sekarang kita bahas grafiknya. Nah, untuk grafik itu seperti ini grafiknya. I sama dengan fungsi sinusoida. Ya. Ini I maksimum yang ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana tegangannya? Tegangannya sama. Nah, pada saat kita menurunkan tegangan generator atau GGA generator atau GGA sebuah generator. Begini ya. Oke. Nanti disatukan antara I dan V, disatukan dalam satu grafik seperti ini. Ya. Nah, ini disatukan. Oke. So, nah sekarang begini. Karakter saya tulis lagi ya. Sifat atau karakter hambatan ketika dipasang pada arus AC yang pertama bersifat hambatan. Nah, tetap sebagai hambatan ya. Nah, kemudian yang kedua itu arus dan tegangan sepase. Nah,
arus dan tegangan sepase. Dilihat dari mana? Dari sini. Ketika T-nya 0, maka sin 0 kan? Karena omega kali 0 ya 0. Nah, berarti nanti sin theta bernilai 0. Nah, itu berarti I-nya juga ikut 0. Karena 0 dikalikan ini berapa? 0 pastinya. Gitu. Ini juga sama. Ketika T-nya 0, maka nanti sin omega T itu sin 0. 0 kalikan pi mak berarti 0 juga. Itu namanya sepase. Oke. Lanjut ke pembahasan. Ingat nih, kalau hambatan dipasang pada arus AC, yang pertama dia bersifat hambatan, ya, dan yang kedua itu arus dan tegangan sepase, ya. Oke. Nah, kalau grafiknya nanti seperti ini. Ini kalau disatukan ya, P fungsi T dan I fungsi T disatukan jadi satu grafik ya. Itu. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang grafik pasar. Nah, tadi grafiknya udah disebutkan atau udah ditulis. Nah, sekarang grafiknya. Nah, grafik P dan I fungsi waktu pada hambatan. Nih, yang tadi ya. Nah, sekarang pasor atau fase dilukis dalam bentuk vektor itu disebut pasor. Ya. Jadi, fase arus dan tegangan dilukis dalam bentuk vektor itu namanya pasor. Nah, ini pasornya. Pasor P dan I pada hambatan. Nah, ya. Ini berarti V. Nah, sekarang bagaimana I-nya? Dia searah gitu ya. Itu namanya sepase. Oke. Jadi pasornya V dan I searah. Yuk, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini soal nomor 1 ya. Sebuah hambatan 200 ohm dipasang pada arus AC seperti pada gambar di bawah. Tentukan nilai dari arus dan frekuensi generatornya. Oke, ya, kalau ditanyakan arus, nah udah kita pakai ini aja. Pakai ini. I sama dengan P per R. Nah, berarti P-nya adalah ini, maka P, ya, saya tulis lagi. Ini saya hapus dulu ya. Ya. Ini berarti P mak, ya. P mak sinus omega T per R. Ya. Nah, berarti I sama dengan di situ ada tertulis 400 sinus 200 T ya. Dibagi dengan R, R-nya di situ 200. Nah, berarti nanti I sama dengan 2 ya, sinus 200 T. Jadi nanti yang 200 T mah tidak perlu dibagi dengan 200 ya, nggak perlu. Jadi yang dibaginya adalah P per R-nya ya. Yang ini nih. Oke. Nah, ini persamaan arus. Nah, sedangkan persamaan tegangan yang ada di rangkaian P sama dengan 400 sinus 200 T ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang ditanyakan frekuensi generator. Nah, kalau ditanyakan frekuensi generator, ya kita cari dari sini bahwa P sama dengan 400 sinus 200 T, ya, ini yang disebut frekuensi angular. Omega sama dengan 2 V F ya. Nah, berarti nanti F-nya itu sama dengan 200 dibagi dengan 2 P ya, atau F sama dengan 100 per V ya, Hz gitu ya. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 1. Ini gampang ya. Untuk resistor masih gampang. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, soal nomor 2. Oke. Nah, di sini kita harus menentukan persamaan tegangan dan tegangan efektif ya. Oke, kita bahas nanti ya. Untuk menjawab soal ini, maka nanti kita punya aturan seperti ini. Punya aturan seperti ini. Nah, P sama dengan ya, P maksimum sinus omega T. Nah, sedangkan di situ hambatan
itu 100 ohm ya. Nah, sedangkan persamaan arus itu 15 sinus 250 T. Oke, kalau ditanyakan tegangan, maka kita jawab ini. P sama dengan I kali R kan. Maka P maksimum itu berarti, nah di sini I kali R, I-nya adalah 15 ya. R-nya berarti 100 ya. Nah, berarti ini 1500 ya. Watt ya. Nah, ini berarti P Max. Nah, ganti aja persamaan ini. Nih. Berarti P sama dengan P Max sinus omega T. Udah, tinggal ganti. P sama dengan 100, bukan 100 ya, sorry. 1500 ya. 1500 ya. Oke, saya dulu. Ini 1500 sinus. Nah, ininya sama dengan di tegangan ya. Di tegangan dengan di persamaan arus juga sama. Berarti nanti tinggal ganti sin 250 kayak gitu ya. Inilah persamaan tegangan ya. Nah, sekarang ditanyakan ada tegangan efektif dan arus efektif. Nah, kalau ditanyakan tegangan efektif, P efektif berapa? Maka P efektif itu sama dengan P maksimum per akar 2 ya. Nah, ini rumusnya. Nah, P maksimumnya berapa? Kita sudah cari 1500 ya. Nah, 1500 dibagi dengan akar 2. Atau 1500 dibagi 2 akar 2 ya. Nah, ini berarti berapa? 750 akar 2 volt ya. Gitu. Gampang ya. Gampang untuk soal nomor 2 ya. Nah, lanjutkan soal berikutnya ya. Ini jalan awal ya, jalan awal. Oke. Soal nomor 3. Diketahui frekuensi angular sebuah generator 250 radian per sekon dan arus maksimum 250 pada hambatan 250 ohm yaitu 2 ampere. Tentukan persamaan tegangan yang dihasilkan generator. Gampang nih. Gampang. Ya. Nah, di sini I diketahui adalah 2 ampere, sedangkan hambatan itu diketahui 250 ya. 250 ohm. Nah, berarti kita nyari V maksimum sama dengan I kali R ya. Nah, ini sini I-nya berapa? 2 kali 250 ya. Ini berarti 500 ya. 500 watt ya. Nah, kemudian omega itu di situ diketahui 250 radian per sekon. Nah, jadi nanti yang ini kita bawa lagi. Maka persamaan tegangan P max sinus omega T. Nah, berarti P max-nya itu kita sudah hitung 200 ya. Oke, salah dulu. Ya, 500 ya, sorry. 500 ya. Oke. Sorry. 500 kali sinus 250 T ya gitu. Ini persamaan tegangan dari generator ya. Gampang ya. Oke. Nah, ini jalan awal ya atau penjelasan awal ketika kita membahas tentang ketika suatu hambatan dipasang pada arus AC. Jadi sifatnya atau karakteristiknya adalah arus dan tegangan sepase ya. Sepase, kemudian hambatan tetap sebagai hambatan, tidak berubah ya. Gitu penjelasannya, mudah-mudahan mengerti, ini sangat simpel sekali ya. Mudah-mudahan memahaminya. Ya. Next video kita akan membahas tentang kapasitor pada arus AC. Ya. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika, terutama pokok bahasan rangkaian arus bolak-balik.